Dibuka kameranya, dibuka. Siapkan bukunya. Kayak mana si Nabila ini? Ketahuan lah dia tuh, seksi luar biasa. Banyak kali saja nampak kayak gitu yang Zoom itu ya. Di atas soleha, rupa celana ponggol. Si Fitri pun kayak gitu itu. Ya Fitri. Ketahuan kalian. Oh, gak ada. Pakai jubah loh. Oh, Masya Allah. Iya, pakai jubah. Oke, baik. Mana nih yang lain ini? Nih saja tengok kalau udah pada les Lipia, orang ini pulang-pulang tak langsung Zoom, tak nampak lagi kemana-mana. Tengoklah si Eskia, si Vivi, si apa lagi yang datang-datang tadi belum join semua ini. Baiklah, kita mulai. Baru sampai Tasya. Iya saja. Oh, naik angkot. Jemput. Oh, baiklah, oke. Aduh, ribet kali di luar itu ya. Hari ini ada permulaan pengerjaan pembuatan kanopi. Jadi insya Allah nanti kalian datang ke sekolah kita udah di kanopi. Jadi nggak panas-panasan lagi gitu loh Sopi, menyiapkan barisan. Jadi kita baris tuh nggak panas. Jadi anak pondok tuh duduk-duduk sore di lapangan tidak lagi panas, tak terguyur hujan. Tapi entah mungkin kalian datang Dinda udah tamat, kalian nggak bisa kalian merasakan lagi, ya kan? Nah, ya mudah-mudahanlah cepat selesai itu ya. Nah, oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ananda semuanya, Ustazah berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ustazah mau menyampaikan informasi terkait jadwal. Ini jadwal penting untuk kalian apalagi, ya kan? Oke, Ustazah akan membacakan biar kalian bisa menghitung berapa hari lagi kalian di sini gitu. Nah, insya Allah pada tanggal 22 sampai 27 Februari, artinya minggu depan, bukan minggu sekali lagi ya, akhir bulan Februari, 22 sampai 27 Februari itu adalah jadwal kita ujian praktek semester 6. Jadi kalau udah kelas 12 itu tidak ada PTS, langsung US 6. US 6 udah mau tamat soalnya kan, udah mau kuliah insyaallah. Nah, lalu jadwal berikutnya itu adalah pada tanggal 15 sampai 27 Maret ya. 15 sampai 27 Maret itu jadwal ujian untuk ijazah tahfiz. Kalau antuna ingin memperoleh ijazah tahfiz, maka disitulah jadwal ujiannya ya. Syarat memperoleh ijazah tahfiz, kalau mau ijazah biasa target kita kan 8 juz ya. Jadi cukup 3 juz sudah bisa mendapatkannya. Kalau yang mau 30 juz itu mendapatkan ijazah yang lebih spesial lagi, atau yang 8 juz yang target utama anak kelas 12. Nah, itu juga mendapatkan ijazah tahfiz. Ustazah yakin anak kelas 12 sekarang ini, Ustazah yakin pasti kalian semua mau mengambil rapot tahfiznya. Nah, lalu tanggal 1 sampai 12 April, tanggal 1 sampai 12 April itu adalah jadwal ujian semester 6. Tulis. Tadi praktek, ini tulisnya 1 sampai 12 April ya. Lalu pada tanggal 11 sampai 17 April itu remedialnya ya. Itu adalah remedial
ya. Itu adalah jadwal kalian untuk sementara untuk US6. Jadi ananda semuanya, jadwal belajar kalian akan berlangsung hingga akhir Maret, ya, akhir Maret. Jadi awal April barulah kalian mulai ujian. Sementara anak kelas 10 dan 11 itu awal Maret mereka ujian PTS. Sementara mereka ujian PTS, kalian belajar normal seperti biasa insya Allah, ya. Oke, sementara mereka belajar normal baru kalian ujian, begitu ya. Jadi April kalian sudah selesai dari sekolah ini insya Allah, ya. Berarti jadi kita ujian semester 6-nya itu pas puasa. Puasa itu ya, sebelum puasa diusahakan udah selesai, karena puasa kita di tanggal berapa rupanya puasa kita? 17 April saja. Oh iyanya, kemungkinan ialah dapat sehari tuh. Nggak apa-apa lah, 1 hari. Terus pun 12 April kalau nggak salah UTBK gelombang 1 bukan? UTBK? Masa sih? Kita April saja. April? Masa belum selesai sekolah? Enggak lah, mana mungkin, enggak mungkin lah. Biasanya itu udah siap dulu sekolah. Gelombang 1 12 sampai 18 April, gelombang 2 26 sampai 2 Mei. Sekolah lain saja akhir bulan 3 udah siap sekolah sudah. Coba saja cek lagi nanti jadwal UTBK ya. Masa sih April? Masa April? Iya. Soalnya kalau yang tahun lalu juga Ustazah ingat tahun lalu juga UTBK itu ya memang jauh-jauh udah siap ujiannya. Saya ingat April saja, gelombang 2 juga. Coba lah Ustazah cek nanti ya. Oh iya, itu tadi yang Ustazah bagi, ada nggak kalian baca yang di grup SNMPTN? Ada baca? Itu ada seminar, pokoknya ada tentang UTBK di situ. Coba kalian buka gitu kan. Kalau apa nanti itu kan seminarnya jam 4 asar itu ya, bisa lah kalian ikuti itu. Terus kan ada di situ grup-grup Telegram tentang UTBK dan lain-lainnya. Silahkan diikuti bagi yang berminat untuk ikut itu ya, SBM. Untuk kawan-kawan yang belum dapat, yang tidak masuk grup SMPTN, kalian bagikan aja ya. Nah oke, untuk jadwal itu nanti Ustazah cek lagi lebih lanjut ya. Nah itulah dia untuk sementara, kalau ada perubahan nanti Ustazah akan sampaikan. Baik, bismillah, kita mulai ananda sekalian pembelajaran kita. Jadi karena sudah kita tahu bahwa waktu kita singkat, ini masih minggu kedua ya, minggu kedua. Jadi kita akan percepat pembahasan kita. Baik, sekarang kita akan bahas tentang asam karboksilat dan ester. Ini adalah yang terakhir untuk turunan senyawa alkana. Yang pertama adalah untuk asam karboksilat. Bagaimana tata namanya? Asam karboksilat hampir sama dengan semuanya ya. Asam karboksilat itu memiliki gugus fungsi COOH, C rangkap 2 OH. Begini dia strukturnya ya, COOH gitu kan. Nah, jadi dia penamaannya ada secara trivial dan juga yupak, tapi yang paling sering digunakan secara yupak pastinya. Akan tetapi nama pasarannya yang paling sering kita pakai, yang paling sering kita dengarkan itu adalah nama pasar. Contohnya apa Ustazah? Nanti kita lihat contohnya. Bagaimana tata namanya Ustazah? Pemberian tata nama asam karboksilat harus diawali kata-kata asam. Di awalnya harus ada asamnya, asam. Misalnya nih, perhatikan ya. Untuk pemberian nomor pada senyawa asam karboksilat, atom C yang terdapat pada gugus fungsi harus nomor 1 karena dia ada di ujung. Atom C-nya harus nomor 1. Jadi ini perhatikan contoh 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ini ada OH-nya. Kita buat contoh yang lain aja biar lebih memudahkan pemahaman kita. Misalnya kita buat, ribut nggak? Nggak terdengar ya? Kedengaran? Dengar sih. Dengar ya? Iya, kayak mana lah. Ini kawan-kawan kalian pada kemana? Kenapa kok makin sedikit Ustazah lihat ini yang Zoom? Apa alasannya?
Ada yang tahu? Nama siapa saja bertanya? Ada yang tahu? Nggak tahu saya. Hah? Nggak tahu kalian? Oke lah, kita bertanya pada rumput bergoyang lah kalau begitu ya. Gimana ya kamera ini? Udah kemana-mana udahan kameranya. CH3, CH2, CH2, COOH. Ini cara singkatnya. CH3, CH2, CH2, COOH. Ingat bahwa atom C yang ada pada gugus fungsi itu harus nomor 1. Ini kan kebetulan gak ada cabangnya. 1, 2, 3, 4. Semuanya adalah rantai lurus gitu kan. Maka namanya adalah, kalau 4 C-nya ada 4, apa namanya? 1 met, 2 et, 3 prop, 4 but ya. Ingat ya, asam karboksilat ya. Jadi tata namanya adalah di awal harus ada kata asam dan di akhir harus, ini asam karboksilat ini adalah nama trivial ya. Nama yufaknya adalah asam alkanoat. Alkanoat ini yupak. Ini adalah yupaknya. Nah, jadi kalau memberi nama harus ada asam di depan dan akhirannya adalah oat. Oat ya. Jadi ini namanya adalah asam butanoat gitu. Asam butanoat gitu ya. Nah, contoh lagi kalau dia ada cabangnya CH3, CH2, CH, CH3, CH, CH3, COOH misalnya. Ingat, C yang terdapat pada gugus fungsi ini harus nomor 1. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi di sini ada 2 cabang. Cabangnya adalah, apa nama cabangnya ini? Kalau C-nya 1, cabangnya apa namanya? Lupa. Metil. Iya, metil. Ada 2 metil. Oke, Dea Ranoya kasih nama ini. Apa namanya ini, Dea? Asam. Terus cabangnya, nomor cabang di nomor berapa saja? 2 dan 3. Iya, asam 2,3. Apa nama cabangnya? Metil. Iya, metil. Sama-sama metil. Karena dia sama-sama metil, maka ditulis di sini bagaimana? Apa? Kalau cabang metilnya ada 2, berarti apa dibilang dia? Apanya Butet? Jangan banyak kalian di jalan-jalan, lupa semuanya. Zahrani, apa jadinya? Dimetil saja. Dimetil. Bagus. Dah. Berapa atom C terpanjangnya? Hari ini 4 apa 5? 5. Kalau 5 apa 5? Pentanoat gitu. Pentanoat. Asam 2,3 dimetil pentanoat, seperti itu. Bisa dipahami kira-kira? Restu. Kasih nama ini Restu. Oke, ini apa namanya ini Restu? Aduh, apa ini saja? Silakan. Pertama Ustazah mau tanya dulu. Berapa atom C terpanjangnya? Atom C terpanjang berapa? 5. 5. Penting hitungnya dari mana, Ya. Restu? Ini harus nomor 1. 1, 2, 3, 6. 4,
5, 6 boleh, 6 juga boleh, 6 lah restu. Dah, ini adalah induknya, maka ada cabang. Ini cabang, ini cabang, ini cabang. Apa nama cabangnya ini? Marhama? Ini apa namanya ini? Metil. Iya, metil. Ini namanya apa? Metil juga. Metil juga, betul. Ini apa namanya ini? Askia. Ini apa namanya ini? Cabang yang ini namanya apa? C-nya 2. C-nya 2. Jadi apa namanya? Etil, Ustazah, etil. Bagus. Etil, bagus sekali. Oke. Mai. Kasih nama. Kasih nama ini semuanya. Asam 3 etil. 3 etil, Masya Allah, luar biasa. Terus 4,5 dimetil. Masya Allah, 4,5 dimetil. Terus 6, apa 6? Hektanot. Heksanoat. Iya. Heksanoat. Jangan salah cakap, bahaya. Oke, bagus. Ustazah tanya dulu si Dea. Kenapa si Mai bilang etil dulu baru metil? Kenapa enggak asam 4,5 dimetil 3 etil heksanoat? Kenapa Ardea? Ardea bukan Dea. Oh, udah kerajinan si Dea ini. Ardea udah sekarang. Tadi bilang Dea. Kenapa? Tadi bilang Dea. Ardea. Apa alasannya Ardea? Karena dia C-nya 2 sih. Karena? Ulangi. C-nya 2. C-nya 2. Aduh, bagus sekali. Makin banyak makan si Ardea ini di rumah. Apa jawabannya? Aisyah Husni. Karena huruf E duluan dari M. Bagus. Ingat ya, untuk cabang perhatikan huruf abjad. Etil, metil, huruf abjad E itu lebih duluan daripada huruf abjad M. Makanya etil duluan ditulis baru metil. Begitu dia. Ya Ardea ya. Oke, ini dia untuk tata nama senyawa asam karboksilat secara IUPAC. Nah, kalau secara trivial itu yang paling banyak kita dengarkan dan rata-rata untuk secara trivial itu diberi nama sesuai dengan dia ditemukan di mana. Contohnya, coba perhatikan di buku kalian halaman 184, buka buku paketnya 184. Fitri, buka. Tabel 4.14 halaman 184. Nampak? Nampak ya? Nah, di situ dia bilang untuk nama trivial misalnya adalah CH2O2, nama IUPAC-nya adalah metanoat, tapi nama trivialnya adalah asam format. Kenapa asam format? Karena biasanya asam ini terdapat pada semut yang awal katanya adalah formika. Formika itu nama latin dari semut. Misalnya asam yang paling sering kita jumpai adalah asam asetat atau asam cuka. Kenal kali kita ini. CH3COOH, ya kan? Itu adalah asam cuka, itu nama trivialnya. Tapi kalau nama IUPAC-nya adalah etanoat sebenarnya ya. CH3COOH yang sering kita jumpai, kita pakai itu nama asam cuka. Kan saya sering asam cuka, Ustazah bilang gitu kan. Nih CH3COOH. Perhatikan ini. Kan pas waktu kita kelas 11 sering kali kita pakai. Ini termasuk apa? Ini termasuk asam lemah Ustazah. Ini rupanya apa? Ini adalah asam cuka atau asam asetat. Kayak mana nih? Asetat. Asetat itu adalah nama trivial. Kalau dia nama IUPAC-nya adalah ini C-nya ada 2. 1, 2. Tidak ada cabang. Kalau dia cuma 2 berarti asam etanoat. Nah, begitu, etanoat, asam etanoat. Begitu dia. Ya.
Nah, atau misalnya contoh lain adalah propanoat. Propanoat berarti C-nya ada 3. Itu terdapat pada lemak ya, atau nama umumnya adalah propionat ya. Atau misalnya yang terdapat pada mentega. Mentega itu ada asam butirat, kalau kalian membaca di komposisi misalnya itu butirat, nama betulnya adalah butanoat, nama iufaknya adalah, atau valerat. Valerat itu adalah yang terdapat pada lemak kacang-kacangan, nah itu valerat. Atau misalnya adalah palmiat ya, palmiat itu terdapat pada minyak kelapa dan lain-lain sebagainya ya. Ini pembahasan nanti di kimia organik kalau kalian kuliah tentang kimia. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya kalau Ustazah secara pribadi sangat suka dengan pelajaran kimia organik ini. Kenapa? Karena kalau kita udah belajar ini, kita paham tentang komposisi makanan yang kita makan gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada makanan kita, misalnya makanan kemasan lah misalnya ya, kita lihat komposisinya di belakang, oh ini mengandung ada OAT-nya. Oh kalau ada OAT-nya berarti ada asam karboksilat lainnya. Oh kalau ada OL-nya berarti ada alkoholnya. Kadarnya bagaimana, boleh nggak ini, begitu ya. Kalau ada nonnya, oh berarti ini ada keton, seperti itu. Nah, ini sekilas selayang pandang aja nih ya. Isomernya sama dengan pada umumnya senyawa turunan alkana. Dia pertama memiliki isomer kerangka ya, sama. Isomer kerangka itu adalah bentuknya berbeda, strukturnya berbeda, dan juga memiliki isomer gugus fungsi. Asam karboksilat memiliki isomer gugus fungsi dengan siapa? Ester. Iya, ester. Ini udah jelas ini, dengan ester. Ingat ya, kenapa mereka memiliki gugus fungsi? Karena dia memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2NO2. Nah, berikutnya adalah sifat-sifatnya. Sifatnya adalah merupakan senyawa polar, titik didihnya adalah tinggi. Kenapa tinggi? Karena dia memiliki ikatan hidrogen dan dia itu mudah dalam larut dalam air. Kalau asam karboksilat kalian ingat aja lemak-lemak. Biasanya nih asam, kalau yang lemak-lemak itu dia bahan penyusunnya adalah karboksilat ya. Ada reaksi-reaksi yang terjadi pada asam karboksilat. Dia bisa bereaksi dengan alkohol menghasilkan ester yang disebut dengan reaksi esterifikasi. Ini salah satu yang harus perlu kalian ingat ya. Ustazah ingatkan sekali lagi. Reaksi alkohol dengan asam karboksilat ini C rangkap 2 OOH, ini dia asam karboksilatnya, tambah C2H5OH, ada OH-nya, oh berarti alkohol. Alkohol direaksikan dengan asam karboksilat akan membentuk ester. Lihat ini C rangkap 2 OO. Saya ulangi, asam karboksilat direaksikan dengan alkohol membentuk ester dan air. Ustazah ulangi sekali lagi, ini penting ya. Ini sering sekali muncul di ujian, baik dia kadang kalian mau ujian masuk perguruan tinggi ataupun kalian ujian akhir sekolah ya. Ini salah satu yang paling sering dimunculkan, yaitu tentang reaksi esterifikasi. Apa itu reaksi esterifikasi? Reaksi esterifikasi itu adalah reaksi asam karboksilat dengan alkohol menghasilkan ester dan air. Hasil akhirnya adalah ester dan air, begitu. Nah, apalagi reaksi-reaksinya banyak reaksi yang lainnya, tapi itu yang harus yang paling penting kalian pahami ya, tentang reaksi esterifikasi, pembuatan ester. Ada lagi oksidasi alkohol primer. Nah, oksidasi alkohol ini adalah cara pembuatan asam karboksilat ya. Asam karboksilat itu bisa dibuat dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dengan oksidasi alkohol primer. Ini alkohol, coba lihat sini. Ini OH, alkohol ya. Alkohol ini kan? Sudah? Lalu dioksidasi. Dioksidasi itu maksudnya adalah dibakar, pokoknya ditambah dengan oksigen. Alkohol dibakar, lalu dihasilkanlah gugus CHO. CHO itu apa? Gugus apa itu? Gugus apa itu? Lupa. HCHO atau HCO sama itu. Gugus apa CHO? Iya, aldehida. Ini berarti kalian belum hafal-hafal ini. Nanti selesai saja slide beberapa slide ini Ustazah tanya itu ya, semua gugus fungsi yang harus tahu.
Udah, alkohol dioksidasi menghasilkan aldehida, aldehida dioksidasi lagi menghasilkanlah asam karboksilat. Ini salah satu pembentukannya dengan menggunakan reaksi alkohol primer namanya. Apa kemarin alkohol primer? Kan alkohol itu ada alkohol primer, alkohol sekunder, tersier. Apa alkohol primer? Alkohol yang Atom C mengikat satu C. Mengikat 1C. iya, atom C yang mengikat OH-nya adalah mengikat satu atom C lain. Oke. Ini begini loh maksudnya ini ya. Cara membuat alkohol asam karboksilat, salah satu cara membuat asam karboksilat itu adalah dengan reaksi oksidasi alkohol primer, katanya alkohol primer. Macam mana itu Ustazah? Kasihlah satu alkohol primer. Ini biasanya dia dalam bentuk praktikum dibuatnya. CH3 CH2OH, ini alkohol primer. Ditambah ini dioksidasi. Oksidasi itu maksudnya dikasih oksigen lagi gitu, oksigen. Ditambahkan oksigen. Ternyata setelah dioksidasi alkohol malah dihasilkanlah gugus CHO. Aldehida. Aldehidanya dioksidasi lagi, akhirnya rupanya bisa dia membentuk asam karboksilat. Ini di pabrik ya, di kerjanya ini di pabrik gitu, atau misalnya di praktikum juga kita bisa lakukan ya. Alkohol dioksidasi menghasilkan aldehida, aldehida dioksidasi lagi akan menghasilkan alkohol. Itu dia salah satu reaksi pembuatan asam karboksilat dengan alkohol primer. Nah, yang lainnya kalian literasi saja. Penggunaannya bagaimana Ustazah ya? Yang salah satu yang paling banyak yang Ustazah sampaikan tadi adalah ini asam cuka. Ini masih salah satu yang bagian kecilnya ya. Atau bisa juga digunakan untuk penyamakan kulit, industri tekstil, penggumpalan lateks dan lain-lain sebagainya ya. Asam karboksilat juga banyak digunakan untuk reaksi pada pembuatan zat warna, pada fotografi, untuk pengemasan minuman serta permen dan pengasaman ya, pengasaman. Ada juga pada ditambahkan pada makanan ya, banyak dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk si ester ini, tata nama ester ini sebenarnya hampir mirip lah dia dengan tata nama si ether ya. Dengan gugus fungsi C rangkap 2 OO, tidak ada H-nya, C rangkap 2 OO, dan dia terdapat di tengah-tengah, tidak di ujungnya, sehingga atom C-nya itu harus memiliki nomor sekecil mungkin, tidak harus nomor 1 ya. Nah, ester ini terkenal karena dia ini identik dengan bau buah-buahan. Ini misalnya nih, pisang, kalian pasti suka pisang kan? Pisang khas bau pisang, tahu kan bau pisang kan? Tahu ya? Bau pisang itu, khas bau pisang itu adalah senyawa ester. Inilah dia senyawa esternya. Mana buktinya Ustazah? Ini ada gugus fungsi ester sini, C rangkap 2 OO. Ini dia. Bau pisang itu karena senyawa esternya, inilah dia. 1 2 3 4 5. Apa namanya ini? 1 2 3 4, nanti kita kasih nama ya. Oke, ini jambu. Jambu juga memiliki bau khas, itu adalah karena ada senyawa ester. Jadi ester itu adalah senyawa khas buah-buahan. Udah? Atau misalnya apel, ada nanas, ada buah-buah lainnya. Pokoknya bau khas daripada buah itu adalah senyawa ester. Nah, ini adalah yang asli di buah. Kalau sekarang kan misalnya nih, ada minuman rasa apel gitu kan. Nah, kalau minuman rasa apel ya akan susah sekali kita buat dia memiliki rasa apel yang murni. Soalnya kita butuh banyak apel pastinya. Makanya di dalam industri biasanya si ester, senyawa ester untuk apel itu dibuat berbentuk essence, bukan asli.
Jadi senyawa esternya itu adalah essence, bukan asli rata-rata yang di minuman-minuman yang ada di pasaran itu. Kalau dia asli ya mahal kali lah pastinya. Misalnya kalian minum kalau jeruk ya relatif murah ya. Kalau jeruk bisa jadi asli gitu. Kalau untuk buah-buah yang mahal seperti ini misalnya asli, dia bilang di situ asli, tidak, pasti tidak mungkin. Kalaupun kalian baca di situ komposisinya pasti persentasenya itu sangat kecil. Kenapa baunya menyengat? Nah, mereka menggunakan senyawa essence tambahan gitu dengan menggunakan senyawa ester yang buatan gitu. Bagaimana tata namanya Ustazah? Tata namanya adalah hampir sama dengan si ether ya. Dia harus memiliki nama, harus memiliki apa namanya? Ustazah kasihlah di sini contohnya. Misalnya anak kertas ya. Udah disuruh masuk di link selanjutnya. Oh, udah habis waktu kita ya. Siapa berikutnya? Salvinta. Oh, oke, baik. Begitu saja lah ya. Ini silahkan dibaca sehingga kita, tapi masih ada sedikit pembahasan tentang ester yang harus kita bahas. Insya Allah di minggu depan kita akan membahas tentang benzena dan turunannya ya. Demikian, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba yang belum absen dulu ya, biar saja nanti tahu siapa ya di sini yang bohong-bohong absennya. Absen ya, kalau udah absen silakan keluar. Kalau yang udah silakan keluar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.